informasi dan inspirasi. Kembali dari Jalan Sernaru, pendengar RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih terus bersama saya Bung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini. Dan masih di sesi wawancara Labuan Bajo pagi ini pendengar, kita akan membahas tentang event Jelajah Timur. Dan apa sebenarnya event Jelajah Timur ini dan bagaimana persiapannya sejauh ini pendengar? Sudah terhubung bersama kami untuk membahas hal tersebut via telepon bersama Erik Adi Saputra sebagai seorang pelari. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi semuanya. Iya, bagaimana kabarnya Pak Erik? Kabarnya luar biasa nih. Luar biasa. Ruteng bagaimana? Dingin? Masih dingin ya? Ruteng harus dingin dong. Oh, oke, siap. Iya. Hujan ya Pak Eriknya di Ruteng ya? Ruteng tiap hari hujan udah. Iya, kalau tidak hujan bukan ruteng namanya ya Pak. Iya betul. Kalau nggak hujan nggak dingin bukan ruteng. Iya betul. Oke, Pak Erik ini mungkin bisa dijelaskan Pak Erik sebenarnya event Jelajah Timur ini sebenarnya apa Pak Erik? Event Jelajah Timur ini event lari yang tujuannya itu kita mencari untuk membantu membuat saluran air. Jadi eventnya ini istilahnya untuk cari donasi untuk kita membantu saluran air kebetulan ini di Nadikiu di desa Tengan Tiba, nah itu saluran. Oke. Baik, nah ini kalau boleh tahu Pak Erik, siapa saja pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event Jelajah Timur ini Pak Erik? Ini dari Yayasan Plan Indonesia. Oke. Ada keterlibatan dengan komunitas-komunitas lari juga kan? Kalau di komunitas yang di Flores ini kayaknya nggak ada. Kalau yang dari luar saya kurang tahu gitu. Kayaknya tapi mungkin ini dari Yayasan Plan aja sih. Mereka kan udah yayasan besar itu. Oke. Nah kalau dari Pak Erik sendiri ini sebagai peserta pelarinya kah? Saya sebagai peserta pelari yang 53 kilo. Oke, 53 kilo. Iya. Nah, ini bagaimana proses progres terkini persiapan event menuju Jelajah Timur ini, Pak Erik? Progres saya nih ya. Saya sih ya kita siapkan fisiknya, kita siapkan latihannya selama ini. Memang sih, ini kan sudah tinggal 3 hari. Kayaknya memang agak nervous gimana gitu. Karena kayaknya kita bawa beban nih. Kita harus lari, kita mewakili daerah kita gitu. Nah, kalau boleh tahu ini ada dari ada beberapa daerah Pak Erik. Iya. Kalau yang saya tahu, kalau yang dari Manggarai itu saya. Dari Manggarai Barat ada satu namanya Kak Ana. Setahu saya dari Flores 2 saja. Kalau lainnya kayaknya orang dari Jakarta, dari Makassar itu yang saya tahu. Jadi banyak orang dari luar daripada orang dari kita. Oke, lebih banyak orang dari luar seperti itu Pak Erik ya. Iya betul. Nah, ini apa saja sebenarnya yang menjadi fokus utama dalam tahapan persiapan dari Pak Erik sendiri ya? Fokusnya ya kita tetap harus latihan ya, karena ini jaraknya bukan jarak 5 kilo, 10 kilo, bahkan ini kan udah lebih dari maraton 42 kilo. Ini kan udah bisa dikategorikan di ultra maraton gitu. Persiapannya panjang sih gitu. Jadi latihannya butuh konsistensi, semuanya diperlukan di sini, dibutuhkan gitu. Dari nutrisi, dari semuanya, mental juga harus disiapkan. Oke. Nah, kalau dari Pak Erik sendiri ini, apakah ini yang pertama kali untuk jarak sejauh ini Pak Erik ya? Atau sudah pernah dilakukan sebelumnya? Betul. Ini pertama kali.
Ini Oke. bisa dinamakan, kalau kita di lari itu ini namanya Virgin Ultramarathon. Oke. Virgin. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Pak Erik sendiri, apa yang membuat Pak Erik yakin dan siap untuk mengikuti event Jelajah Timur ini, Pak Erik? Eh, karena satu, hobi saya memang lari ini udah menjadi habit ya, udah menjadi kebiasaan. Saya udah ya 3 tahun lebih lah di konsisten di lari ini. Terus dan ini eventnya di daerah Flores sendiri, dan untuk membantu sesama saudara kita, why not gitu, kalau kenapa kita nggak ikut gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini di wilayah mana saja Pak yang akan dilintasi atau dikunjungi dalam event ini, khususnya di untuk trekkingnya mungkin ya, untuk treknya dari mana sampai mana Ya. seperti itu? Ini kan ada tiga kategori. Kategori pertama 106 kilo. 106 kilo itu larinya mulai dari Nagitio dan finishnya di Kampung Pena. Kalau yang 53 kilo itu dari Buawae, finishnya Kampung Pena. Kalau yang 12 kilo itu ya di daerah Bejawa itu, finishnya semuanya di Kampung Pena. Oh, berarti semuanya finishnya nanti di Kampung Bena itu, Pak Erik ya? Ya, di Kampung Bena itu. Oke. Nah, kalau dari Pak Erik sendiri, apakah dapat support dari pemerintah kah atau dari komunitas-komunitas runners yang lain yang ada di Kabupaten Manggarai ini sendiri? Kalau dari pemerintah, saya nggak dapat. Mungkin malah pemerintah nggak tahu kalau ada warganya yang ikut Jeltim ini gitu. Kalau dari komunitas, saya dapat support dari teman-teman road tank runners. Saya dapat support gitu. Ya, support berupa donasi, berupa ya support apa ya? Ya support semuanya sih gitu. Kalau dari pemerintah, mereka kayaknya nggak tahu kalau ada warganya yang itu. Oke. Mudah-mudahan habis ini bisa ini ya Pak Erik ya, pemerintah bisa tahu kalau ada event ini dan juga ada warga dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat tuh juga yang mengikuti jadi peserta begitu Pak Erik ya? Iya, di Manggarai Barat ada satu yang Kak Ana itu. Kak Ana ya? Iya. Oke. Nah, kalau semoga ini didengar sih sama pemerintah dari siaran ini gitu. Amin. Nah, kalau Pak Erik sendiri ini apa sebenarnya tantangan yang dihadapi Pak Erik dalam mungkin latihan di ruteng ya, kita tahu ruteng dingin dan susah untuk berkeringat ya Pak Erik ya. Dari itu tantangan dari Pak Eriknya sendiri seperti apa? Kalau tantangan latihan di ruteng sih selama ini aman gitu. Cuman yang merupakan tantangan terbesar ini ya menaklukkan 53 kilo itu, karena mungkin pertama kali ya, jadi kesannya itu panjang loh ini 53 kilo itu. Kalau tantangan terberatnya itu sih mental aja sih. Kalau saya tantangan terberat di mental aja. Di mental, apalagi ini baru pertama Pak Erik ya? Baru pertama, justru karena pertama itu mentalnya yang harus disiapkan. Kalau fisik ya sudah biasa Pak Erik ya? Sudah biasa, dan semoga nggak terjadi apa-apa dan tetap finish strong gitu. Oke. Kalau Pak Erik sendiri jadwal latihannya itu berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Saya seminggu itu hampir tiap hari, hanya libur 1 hari saja. Oh, itu sudah berjalan berapa lama Pak Erik kira-kira persiapannya? Saya udah tiga persiapan untuk Jeltim ini, saya 2 bulan terakhir aja, malah 1-2 bulan tidak ada, karena saya bisa dianggap saya peserta terakhir yang daftar. Begitu Pak Erik ya? Nah, iya, saya peserta terakhir yang daftar. Ini waktu pendaftarannya seperti apa Pak Erik? Apakah melalui teman-teman komunitas atau ada link tersendirinya? Ada link tersendiri, mereka ada link tersendiri. Oke.
tadi kan sempat disampaikan oleh Pak Erik sendiri kalau ada kayak teman-teman komunitas supportnya kayak berupa donasi. Itu bisa Iya. didonasikan ke lewat mana tuh Pak Erik? Saya ada linknya di kitabisa.com. Oke oke baik. Nanti bisa kita taruh di deskripsi mungkin Pak Erik ya. Siap. Itu donasinya memang bukan buat saya. Saya Rp1 pun bukan buat saya. Itu semuanya untuk bantuan saluran air. Oke, baik. Nah, Pak Erik, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak Erik ya. Harapan dari Pak Erik sendiri untuk event Jelajah Timur ke depannya seperti apa dan juga untuk pelari-pelari dari Kabupaten Manggarai itu sendiri. Harapan saya untuk tim ya, semoga tiap tahun mereka kan ini sudah ada agenda toh. Ya, semoga membantu daerah-daerah yang tidak ada saluran air, tidak ada sumber air, mereka bisa bantu semuanya. Dan untuk para pelarinya ya semoga jumlah pesertanya bertambah. Karena saya dengar cuma 70 atau 50 sampai 70 peserta aja. Memang nggak semua orang sih itu sanggup lari sampai yang 100 kilo apalagi. Dan harapannya pemerintah juga ikut andil sih gitu. Iya. Mungkin ada lagi Pak Erik? Sudah, menurut saya itu aja sih. Ya itu tadi aja. Semoga pemerintah juga mendengar dan bisa mungkin juga membantu donasinya di link yang kita nanti taruh di deskripsi itu. Semua, bukan hanya pemerintah. Mungkin ada warga yang mendengar yang mau berdonasi silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erik sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang di Labuan Bajo pagi ini ya Pak Erik ya. Mudah-mudahan event ini akan berjalan lancar Pak Erik. Mudah-mudahan bisa sampai finish dengan baik ya Pak Erik ya. Siap, amin. Terima kasih. Oke, dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan ulang siaran kami, Anda bisa nanti menonton di YouTube RRI Labuan Bajo. Dan untuk Anda yang ingin ikut berdonasi, silakan nanti untuk cek di deskripsi di video di bawah ini. Baik Pak Erik, selamat pagi, terima kasih banyak. Selamat pagi, terima kasih. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.